Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dona Lestari, mahasiswi Universitas Pahlawan Tuanku Tangusai, Prodi S1 PGSD semester 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu buku yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik, yang mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah saya. Buku ini diterbitkan oleh Dr. Soeharno, MSI, pada tahun 2013, dan di dalam buku ini terdapat 12 bab. Nah, saya hanya menjelaskan satu bab, yaitu bab 10 yang berjudul Implementasi Kebijakan. Implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik. Implementasi kebijakan yang melalui tahap rekomendasi dasar merupakan salah satu prosedur yang relatif kompleks, sehingga tidak selalu ada jaminan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam penerapannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan, menurut George C. Edward, ada 4 faktor yang mempengaruhi kebijakan. Yang pertama, komunikasi, yang mana komunikasi untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan pelaksanaan harus mengetahui apa yang harus dilaksanakannya. Dengan demikian, untuk keperluan tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan yang dimaksud. Yang kedua, sumber daya. Tanpa sumber daya yang memadai, suatu implementasi tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya merupakan faktor yang paling penting dalam suatu implementasi kebijakan. Yang ketiga, disposisi. Disposisi adalah menyangkut watak karakteristik yang dimiliki oleh implementer. Disposisi yang dimiliki oleh implementer menjadi salah satu variabel yang paling penting dalam kebijakan. Yang keempat, struktur birokrasi, yang mana merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Adapun variabel kebijakan meliputi beberapa hal. Yang pertama, sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan. Yang kedua, jenis manfaat yang diterima oleh target group tentunya lebih bermanfaat. Dan yang ketiga, sejauh mana perubahan yang diinginkan oleh sebuah kebijakan. Selanjutnya, yang keempat, apakah letak sebuah program itu tepat. Nah, selanjutnya ada 3 aspek lingkungan implementasi kebijakan. Yang pertama, seberapa besar kekuasaan, kepentingan, strategi yang dimiliki oleh para aktor dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan. 2. Karakteristik, instansi, dan rezim yang berkuasa. Dan yang ketiga, tingkat kepatuhan responsivitas kelompok sasaran. Adapun karakteristik masalah meliputi beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan seperti kemiskinan, pengangguran, dan korupsi. Dan yang kedua, tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, artinya suatu program akan relatif mudah untuk diimplementasikan pada kelompok sasaran. Dan yang ketiga, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, yang mana mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu banyak. Adapun karakteristik kebijakan, yang pertama, kejelasan isi kebijakan, yang mana semakin jelas isi dari kebijakan, maka semakin mudah untuk mengimplementasikannya. Yang kedua, seberapa jauh kebijakan tersebut memilih dukungan teoritas maupun untuk beberapa lingkungan tertentu perlu ada modifikasinya. Dan yang ketiga, besarnya alokasi sumber daya dalam finansial terhadap kebijakan tersebut. Yang keempat, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana tersebut. Menurut Donald S. Meter, ada 5 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Yang pertama, ada standar dan sasaran kebijakan, yang mana standar kebijakan harus jelas dan
teratur. Yang kedua, sumber daya. Implementasi kebijakan pada sumber daya perlu fasilitas yang memadai. Yang ketiga, hubungan antar organisasi, yang mana jalinan hubungan kerjasama yang sinergis diperlukan intonasi untuk mendukung keberhasilan. 3. Karakteristik agen pelaksana, yang mana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola yang hubungan terjadi birokrasi. 5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya, ekonomi, lingkungan, yang dapat mendukung keberhasilan. Dalam pandangan G. Sabercema, ada 4 variabel yang mencakup. Yang pertama, kondisi lingkungan. Yang kedua, hubungan antar organisasi. Dan yang ketiga, sumber dan organisasi untuk implementasi kebijakan. 3. Sumber daya organisasi untuk implementasi kebijakan. Dan yang keempat, karakteristik dan kemampuan agen dalam pelaksanaan. Sedangkan menurut Wimber dan Finning ada 3 kebijakan. Yang pertama, logika kebijakan. Logika ini adalah bahwa kebijakan yang diterapkan harus masuk akal dan mendapat dukungan teoritis. Dan yang kedua ada lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, yang mana sebuah kebijakan bisa saja sukses diterapkan di sebuah lingkungan. Tetapi tidak berarti bahwa kegiatan yang sama akan memiliki tingkat kesuksesan yang diterapkan di lingkungan yang berbeda. Lingkungan yang dimaksud di sini merupakan lingkungan sosial, lingkungan politik, ekonomi, atau geografis, dan lain-lain. 3. Kemampuan implementer kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kompetensi dan keterampilan dari implementer. Dengan kata lain, semakin kompeten implementasi sebuah kebijakan, maka potensi suksesnya implementasi juga semakin tinggi. Implementasi kebijakan yang telah melalui tahap rekomendasi merupakan prosedur yang relatif kompleks. Namun pada kenyataannya, implementasi kebijakan publik yang beraneka ragam, baik dalam bidang sasaran maupun dalam bagian kepentingan, memaksa pemerintah untuk menggunakan kewenangan untuk menentukan apa yang harus dilakukan mereka, baik untuk kedepannya atau tidak. Nah, sampai di situ dulu video yang saya jelaskan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.